bersabda Nabi Muhammad SAW dalam satu sabdanya, beliau mengatakan, irham man fil ardi yarhamka man fis sama. Jadi berbelas kasihanilah kamu semua kepada makhluknya Allah yang ada di bumi ini, niscaya kelak kamu di langit akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam diri kita munculkanlah sifat belas kasih, munculkanlah sifat sayang, munculkanlah sifat yang peduli terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun itu hayawan, walaupun itu binatang. Mungkin daripada kita sudah mendengarkan banyak kisah yang disampaikan oleh beberapa ulama, termasuk ada seseorang yang perbuatannya kurang mulia tiap harinya, bisa dikatakan itu seorang wanita yang dia selalu bermaksiat kepada Allah, dia selalu lalai kepada Allah, dia selalu membuat kesalahan, membuat dosa, berbuat dosa, ya dikatakan ada seorang pelacur, mohon maaf, yang mana dia itu memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan. Melihat seekor anjing yang kehausan, yang menjulurkan lidahnya, yang hampir mati, akhirnya seseorang tersebut, perempuan tersebut, mengambil air ada pada sumur, dia ambilkan itu air, dia minumkan. Nah, setelah dipandang oleh beberapa orang ketika setelah meninggal seorang perempuan tersebut, mungkin orang tersebut dikira orang yang su'ul khotimah, meninggalnya orang yang meninggalnya dalam keadaan tidak baik. Akan tetapi banyak ada beberapa orang-orang yang mana mereka ialah ulama, beliau dimimpikan bahwasanya seorang tersebut mendapatkan kenikmatan yang besar sekali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berada di surga, dia berada di tempat yang mulia, dia dihidangkan oleh beberapa malaikat-malaikat yang mulia dengan hidangan-hidangan yang lezat, yang baik, yang indah. Nah, ketika ditanya, karena saya merasa kasihan, karena saya melihat seekor anjing yang kehausan, maka dari itu saya muncul rasa cinta, rasa kasih sayang, saya beri nikmat, saya beri minum. Nah, dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberi saya kenikmatan, memberi saya ada di dalam surga Allah. Betul sabda Nabi Muhammad SAW, siapapun dari kalian yang belas kasihan kepada sesama makhluk Allah, yang mencintai, yang peduli kepada sesama makhluk Allah, khususnya manusiawi, khususnya muslimin, insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di langit. Dia akan dimuliakan dengan surga dan seisinya dan semua kenikmatan tersebut. Pernah juga kita mendengarkan kisah daripada sahabat Umar bin Khattab ketika ia menjadi khalifah. Ia melihat seorang anak memainkan kicauan, memainkan burung emprit waktu itu, ya. Kakinya ditali dengan benang, dilepaskan, habis gitu ditarik lagi. Dilepaskan, habis gitu ditarik lagi. Nah, seorang khalifah sahabat Umar bin Khattab melihat seekor burung tersebut kasihan. Lalu khalifah tersebut juga memikirkan, ini andai kata saya marahi, kasihan juga anak kecil. Jadi serba cintanya, serba kasih sayang gede banget ada pada hati sahabat Umar ibn Khattab. Lalu sahabat Umar membeli beberapa permen, beberapa jajanan, beberapa makanan, terus dikasih pilihan itu anak kecil. Wahai anak kecil, maukah kamu saya beri ini, akan tetapi itu burung tersebut engkau lepaskan. Langsung tidak banyak mikir, anak kecil itu memilih permen, memilih makanan, memilih jajanan. Ya, wahai Umar, ya saya mau. Akhirnya dilepaskan, itu tali dilepaskan, burung pun bebas. Akhirnya anak kecil mendapatkan jajanan, mendapatkan makanan, mendapatkan permen dan lain-lain.
karena indahnya akhlak sahabat Umar ibn Khattab, karena peduli sahabat Umar ibn Khattab kepada kedua makhluk tersebut, kepada burung juga kepada anak kecil. Maka jadilah kita semua orang-orang yang penuh peduli, ya, penuh peduli, penuh sayang. Apalagi lihat saudara-saudara kita yang berada di Palestina mungkin, yang berada di Sudan mungkin, yang berada di negara manapun yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di negara kita yang tercinta ini Indonesia banyak juga yang kelaparan. Ayo kita saling membagi rezeki yang kita dapat, rezeki yang kita punya. Kalau kita memiliki lebih, bagi kepada mereka. Andaikan belum ada yang bisa kita bagi, ya bagi dengan tenaga kita, bagi dengan akal pikiran kita atau usaha kita. Minimalnya kita berdoa. Minimalnya kita mendoakan supaya Allah memberi kelapangan, Allah memberi jalan keluar, Allah memberi kegembiraan dunia maupun kegembiraan akhirat. Ada satu ulama yang mengatakan bisa jadi kita kelak di akhirat, bisa jadi kita kelak di padang mahsyar disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena kita meninggalkan sholat, bukan karena kita tidak menjalankan perintah Allah puasa, bukan karena kita tidak umroh maupun haji, bukan karena kita tidak zakat dan lain-lain. Mungkin karena tidak adanya peduli kita dalam hati kepada mereka, walaupun doa aja tidak, ingat pun tidak. Nah, ini mungkin yang membuat kita kelak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa sesama muslim, kenapa sesama mukmin tidak ada peduli, walaupun di dalam hati tidak berdoa sama sekali. Maka jadilah orang yang penuh peduli. Ayo bantu tetangga-tetangga kita, saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, lebih-lebih lagi orang tua kita, guru-guru kita, bantu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu kita, memberi hati kita ingat kepada orang-orang yang butuh bantuan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dikatakan dalam kitab ini, seseorang yang tidak ada peduli dalam hatinya sedikit pun untuk membantu, untuk ingat, untuk rahmat, kasih sayang kepada sesama, itu menunjukkan kerasnya hati kita. Itu menunjukkan bahwasanya hati kita begitu hitam, begitu keras, begitu beku ya. Wa amma qillatul rahmah bil muslimin wa syafaqa alaihim fadzalika yadullu ala qasawatil qalbi. Orang-orang yang sedikit rahmat, sedikit sayang kepada muslim, tidak ada peduli sama sekali, itu menunjukkan begitu kerasnya hati kita. Ketahuilah, andai kata hati keras, nasihat pun susah untuk masuk. Ya, diajak untuk kebaikan susah, diajak untuk taat susah, diajak untuk mikir akhirat, mencari bekal akhirat susah. Ya, jangan-jangan kedahuluan ajal. Kita belum tobat, kita belum beribadah, kita belum taat, ajal kita mendahulu kita. Na'udzubillahi min dzalik wa kullu dzalika mazmumun wa qabihun. Kata Imam Haddad di sini, semua itu adalah sesuatu yang sangat tercela, sangat jelek, sangat buruk. Maka ketahuilah, ayo kita mengaca, introspeksi diri, muhasabah, bahwasanya jikalau di dalam hati kita ini berat untuk peduli, berat untuk kasih sayang, ketahuilah itu ialah sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek, sesuatu yang sangat tercela. Maka dari itu jauhilah itu semuanya. Mudah-mudahan yang sedikit insya Allah manfaat. Amin ya rabbal alamin.